Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi dari aljabar boolean. Nah, aplikasi dari aljabar boolean ini sangat luas ya. Ada di bidang jaringan kesekalaran dan rangkaian digital. Hanya saja karena terlalu banyak materi yang kita pelajari terlalu banyak, jadi Ibu mengkhususkan untuk sirkuit elektronik saja atau di gerbang logika. Nah, aplikasi yang kita bahas di sini adalah sirkuit elektronik atau rangkaian logika. Nah, komputer dan peralatan elektronik lainnya itu dibuat dari sejumlah rangkaian sirkuit yang menerima masukan berupa pulsa yang dapat kita pandang sebagai 0 atau 1. Nah, aljabar boolean sendiri ini digunakan untuk memodelkan sirkuit elektronik ini. Elemen dasar dari sirkuit ini adalah gerbang yang sirkuit elektronik yang dimodelkan dengan sejumlah gerbang logika. Nah, setiap gerbang itu mengimplementasikan sebuah operasi boolean. Nah, ada 3 macam gerbang dasar yang kita kenal dalam operasi boolean. Yang pertama adalah gerbang N. Nah, kita lihat di sini gerbang N ini ada 2 buah masukan, yaitu X dengan Y. Ada 2 buah masukan, X dengan Y. Kemudian kita lihat di depannya itu agak sedikit untuk di depannya itu mendatar, kemudian di belakangnya itu cekung ya, dan keluarannya adalah XY, satu output. Nah, untuk gerbang OR juga ada 2 masukan XY, ini gerbang OR seperti ini ya, cekung, kemudian di depannya itu agak lancip, X tambah Y. Nah, kemudian untuk gerbang NOT itu hanya 1 masukan, diperlukan hanya 1 masukan saja. Nah, 1 masukan, dan kita lihat di sini sama seperti pada gerbang N, dia tegak ya. Di depannya itu tegak lurus ini. Kemudian di depannya lancip, kemudian ada bundaran kecil di sini. Ada bundaran kecil, kalau kalian lihat ada bundaran kecil. Itu ciri dari gerbang NOT. Nah, sebagai contoh, nyatakan fungsi f, x, y. Karena di sini hanya ada 2 variabel, sebenarnya cukup saja kita nyatakan f, x, y saja, sama dengan x kali y ditambah x aksen y ke dalam rangkaian logika. Nah, karena di sini ada 2 buah literal atau 2 buah peubah, yaitu x dan y, kita gambar ada 2 peubah, yaitu x dengan y. Kemudian pada suku yang pertama kita nyatakan dulu x kali y. Kalau x kali y berarti kita gunakan gerbang n. Kalau gerbang n berarti kita mulai dari x dulu, kita tarik dengan y, kita bundarin, baru kita tarik, baru di sini kita buat seperti ini, seperti gerbang n. Oke. Nah, keluarannya ya, keluarannya itu adalah xy. Oke. Nah, kemudian yang kedua, suku yang kedua itu adalah x komplement y. Nah, karena di sini x-nya harus dikomplementkan dulu, berarti kita gunakan ini, gerbang NOT. Berarti di sini kita buat dulu gini, segitiga, baru ada bundaran di sini, baru di sini kita katakan x komplement. Dan kemudian y-nya tidak komplement ya, berarti di sini y. X kali y berarti kita gunakan gerbang n, berarti di sini sama. Keluarannya adalah x komplement y. Kemudian keduanya kita gabungkan, kita jumlahkan, berarti gunakan gerbang OR ya. Gerbang OR-nya, ini tidak pakai ini, tidak gabung dia, tapi jadi gini ya. Nah, jadi x kali y nya gini, x komplementnya juga gini. Gerbang OR berarti kita buat seperti ini, dan agak sedikit lancip gini, baru 1 output, yaitu
Outputnya adalah XY ditambah X komplement Y. Selesai. Seperti itu gerbang logikanya. Nah, selain gerbang dasar AND, OR, NOT, itu terdapat gerbang logika turunan. Nah, gerbang logika turunan di sini ada 4. Kita lihat di sini. Ya, ada 4. Ada gerbang NAND, ada gerbang SOR, exclusive OR, ada gerbang NOR, not OR, dan ada gerbang XNOR atau exclusive not OR. Nah, karena di sini gerbang NAND berarti not dan N, makanya di sini di depannya itu kita lihat ada, karena not ada tanda kecil lingkaran. Nah, gerbang exclusive OR itu seperti ini. Kemudian gerbang not OR sama, karena not ini ada, kita lihat ada tanda bulatnya dulu di depan. Baru XNOR kita ambil seperti gerbang SOR, baru di depannya ada ini tanda bulat karena dia XNOR. Nah, itu gerbang turunannya. Nah, keempat gerbang di atas, gerbang ini itu mempunyai merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar. Nah, sebagai contoh kombinasi dari gerbang-gerbang dasar, ini contohnya ini. Nah, yang tadi ya, X tambah Y komplement itu kan NAND tadi ya. Nah, itu kan kita kombinasi dari gabungan dengan komplement. Sedangkan tadi kedua yang ini gerbang NAND. Kemudian yang kedua tadi adalah gerbang X action Y action. Itu kan X action Y action tadi adalah gerbang N ya, gerbang N. Kemudian kita lihat di sini berarti ekuivalen dengan mengatakan XY kita tambah, kemudian kita komplementkan. Ini terkait dengan dual kemarin, dual. Nah, kemudian kalau X action tambah Y action itu ekuivalen dengan mengatakan XY, jadi gerbang N, baru kita komplementkan. Nah, sekarang itu salah satu dari aplikasi aljabar boolean. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyederhanaan dari fungsi boolean. Nah, untuk penyederhanaan dari fungsi boolean sendiri itu ada 3 cara. Kenapa kita perlu mempelajari penyederhanaan fungsi boolean? Karena fungsi boolean sendiri seringkali mengandung operasi-operasi yang tidak perlu, dalam artian literal atau suku-suku yang berlebihan. Oleh karena itu, fungsi boolean tersebut dapat disederhanakan. Nah, menyederhanakan fungsi boolean berarti kita mencari bentuk fungsi lain yang tentu saja ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Nah, penyederhanaan fungsi boolean itulah yang kita sebut nantinya sebagai minimisasi fungsi. Nah, dipandang dari segi aplikasi boolean, fungsi boolean yang lebih sedikit berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana, dalam artian jumlah gerbangnya tentu lebih sedikit. Nah, ada 3 metode yang kita lihat di sini, yaitu dengan cara aljabar, berarti kita menggunakan hukum-hukum aljabar boolean yang 13 itu. Kemudian dengan metode peta-Karnaugh, kemudian dengan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas di sini adalah metode penyederhanaan fungsi aljabar secara
fungsi boolean secara aljabar. Nah, jumlah literal di dalam sebuah fungsi boolean itu dapat diminimumkan dengan cara manipulasi aljabar. Nah, hanya saja tidak ada aturan khusus yang harus diikuti. Oleh karena itu berarti harus sering-sering latihan saja untuk mencari penyederhanaan fungsi secara boolean. Nah, sebagai contoh di sini ada Ibu berikan fungsi f(x)y itu sama dengan x ditambah x komplement y. Kita coba ya, yang A, f(x)y itu sama dengan x ditambah x komplement y. Nah, sampai sini kita gunakan sifat distributif. Sifat distributif mengatakan berarti x tambah x komplement dikali x tambah y. Nah, sampai sini ini kan distributif. Kita gunakan sifat komplement. X tambah x komplement itu kan adalah 1 kali x plus y. Nah, sampai sini gunakan sifat identitas, berarti sama saja dengan x plus y. Nah, ini fungsi yang minimisasi fungsi atau fungsi yang sederhana. Nah, kemudian yang B, fungsi f(x, y, z) itu sama dengan x komplement y komplement z ditambah x komplement y z ditambah x z komplement. Nah, di sini kita ingat hukum distributif. Ini kan sama-sama z ya, berarti kita bisa buat x komplement y komplement ditambah z-nya sama ya. Berarti yang harus kita, karena z-nya sama berarti nggak bisa ya. Berarti yang kita gunakan itu justru adalah, Ibu keliru. Berarti yang harus kita sederhanakan itu adalah yang y-nya, karena ini beda. Karena di sini sama-sama x komplement z, di sini x komplement z. Berarti x komplement z-nya kita keluarkan, di sini sisa y komplement ditambah y ditambah x z komplement. Berarti sama dengan x komplement z y komplement tambah y, itu sesuai dengan hukum komplement, berarti itu sama dengan 1 ditambah x z komplement. Hukum identitas berarti x komplement z ditambah x z komplement. Nah, ini yang paling sederhana. Kemudian yang ketiga, di situ dikatakan fungsi f(x, y, z) sama dengan x, y komplement ditambah y komplement z ditambah x, y, z komplement. Nah, kita gunakan sifat identitas saja dulu pertama. Ya. Karena di sini kita lihat xz komplement dan xz komplement sama ya. Ini sama. Berarti xz komplementnya bisa kita keluarkan. Di sini 1 ditambah y ditambah y komplement z. Sesuai dengan hukum dominasi, berarti 1 tambah y itu hasilnya adalah 1. Berarti xz komplement kali 1 ditambah y komplement z. Ya, sama dengan xz komplement ditambah y komplement z. Nah, lebih sedikit literal yang digunakan. Di sini hanya ada 4 ya. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dengan secara aljabar. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan cara menggunakan peta Karnaug.
Sebelum ke peta Carnot, metode peta Carnot sendiri itu merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Nah, peta Carnot sendiri itu adalah sebuah diagram peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang persisian tiap kotak mewakili min-term. Nah, tiap kotak dikatakan bertangga jika min-term yang representasikannya berbeda hanya satu buah literal saja. Nah, peta Carnot dapat dibentuk dari fungsi boolean yang dispesifikasi dengan ekspresi boolean maupun fungsi yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Nah, kita bahas mulai dari peta Carnot dua peubah. Nah, misalkan dua peubah dalam fungsi boolean itu adalah X dan Y. Nah, berarti kalau kita buat karena X dan Y berarti akan ada 4 kolom ya. Di sini X dengan nilai 01 dan di sini Y dengan nilai 01. Nah, baris pada peta Carnot itu peubah X dan kolom itu pada peubah Y berarti ya. Nah, baris pertama kita identifikasi dan 0, baris kedua 1, kolom pertama 0, kolom kedua 1. Nah, setiap kotak itu merepresentasikan min-term dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Ingat min-term ya, berarti kalau ketika X-nya 0, Y-nya 0 pada min-term, X itu kan ketika dia bernilai 0 dia X action ya. Berarti X action, Y action. X-nya 0, Y-nya 1 berarti X action Y. Min-term X-nya 1, Y-nya 0 berarti X Y action. X-nya 1, Y-nya 1 berarti X Y. Nah, berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk lambang, kita ingat X Y, X action Y action itu M0. Kemudian X action Y itu M1, X Y action itu M2, dan X Y itu M3. Nah, kalau kalian lihat ini saling itu bercermin M0, M1, M2, M3. Nanti mudah cara mengingatnya. Nah, contoh gambarkan kita buat contoh gambarkan peta Carnot untuk fungsi fxy sama dengan xy ditambah x action y. Nah, kita lihat di sini peubah tanpa komplement itu dinyatakan sebagai 1, kita ingat, dan peubah dengan komplement itu dinyatakan dengan 0. Nah, sehingga berarti kalau xy itu adalah 1 kan, kalau x action y itu berarti adalah 0 1. Nah, dengan demikian berarti kotak-kotak yang merepresentasikannya kita buat saja. Di sini X, tadi X pada baris pertama itu 0, pada baris kedua itu 1. Y pada baris pertama itu 0, kolom pertama itu 0, kolom kedua 1. Nah, karena di sini X Y-nya ada pada 1 itu ada berarti 1. Pada X komplement Y 01 01 berarti di sini ya. Nah, X01 ada berarti 1. Seperti itu. Nah, sedangkan yang lainnya kan tidak ada nih, berarti di sini kita nyatakan dengan 0. Begitu. Ya. Nah, kemudian contoh lainnya, misalnya diberikan fungsi boolean yang direpresentasikan oleh tabel kebenaran seperti ini. Aku gambarkan. Di sini X, Y, fxy. 0 0 1 1 0 1 0 0. Nilainya di sini 0 0 1 1. Nah, kita disuruh untuk memetakannya ke
Carnot, ke peta Carnot. Nah, kita ingat 0 yang bernilai 1 itu yang harus kita buat dalam bentuk fungsi. Di sini kan ini 1 ya. X yang bernilai 1 itu kan 1 0 dan 1 1. X-nya 1 berarti X, Y-nya 0 berarti Y aksen. Nah, X-nya 1, Y-nya 1 berarti XY. Sedangkan ini kan bernilai 0 berarti ini tidak ada. Nah, dan demikian berarti fungsi fxy-nya itu adalah xy aksen ditambah xy. Itu fungsinya. Nah, sekarang tinggal kita gambarkan dalam bentuk peta Carnot. Peta Carnot pada baris pertama itu x0, di sini 1, pada kolom pertama itu 0 1. Yang bernilai 0 tadi kan 0 0 dengan 0 1. Yang bernilai 1 itu adalah 1 0 dengan 1 1. Nah, inilah peta Carnotnya. Nah, kemudian Ibu akan membahas peta Carnot untuk 3 peubah. Nah, peta Carnot untuk 3 peubah di sini itu kita misalkan terdapat 3 peubah berarti, yaitu 3 peubahnya adalah x, y, z. Nah, yang perlu kita ingat jumlah kotak di dalam Carnotnya, karena ada 3 peubah berarti 2 pangkat 3 berarti adalah 8. Nah, berarti baris pada peta Carnot untuk 3 peubah di sini, karena ini biner berarti 0 1 saja kan. Oke. Berarti di sini x 0 1. Dan untuk yang di sini untuk kolomnya berarti dia adalah untuk peubah YZ, dimana disesuaikan dengan pada ini tadi. Nah, pada peta Carnot yang 2 peubah tadi, yaitu 0 0 0 1 1 0 dan 1 1. Tetapi kita buat sesuai dengan urutan ini di atasnya. Berarti di sini kita buat 0 0 0 1 1 1 1 0. Nah, dimana 0 0 kan berarti dia menyatakan x aksen y aksen, ya kan, kolom pertamanya. Kemudian kolom keduanya 0 1 berarti x aksen y, x aksen, karena yz berarti y aksen z ya. Kalau di sini berarti y aksen z aksen. Kalau 1 1 berarti yz, kalau 1 0 berarti y z aksen. Nah, di sini berarti karena x-nya 0 0 0 0, x-nya 0 berarti x aksen 0 0, y aksen z aksen. X-nya 0, x aksen 0 1 berarti y-nya 0, z-nya 1 berarti y aksen z. X-nya 0, y-nya 1, z-nya 1 berarti x aksen yz. X-nya 0, y-nya 1, z-nya 0 berarti x aksen y z aksen. X-nya 1 berarti x, y z-nya 0 0 berarti y aksen z aksen. X-nya 1 x, y z-nya 0 1 berarti y aksen z. X-nya 1 x, y z-nya 1 1 berarti y z. X-nya 1 x, y z-nya 1 0 berarti y z aksen. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk urutan peta Carnotnya dalam bentuk lambang, berarti kita buat di sini x aksen y aksen z aksen itu kan m0. Kemudian x aksen y aksen z itunya adalah m1, x aksen y z-nya itu adalah m3. Ini m2, ini m4, ini m5, ini m7,
dan ini adalah M6. Nah, kita lihat urutan MI-nya itu disusun sedemikian rupa, sehingga setiap dua kotak yang bertetangga itu hanya berbeda 1 bit saja. Seperti 1 bit saja. Misalnya ini hanya berbeda 1, yaitu Z dengan Z aksen. Yang ini berarti dia hanya berbeda Z dengan Z aksen saja. Yang ini berbeda hanya di Z dengan Z aksen juga. Dan yang ini hanya berbeda di Z dengan Z aksennya juga. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini cara menghafalnya mudah sih. Kita lihat dari sini M0, M1, kemudian dari sini M2, M3. Jadi dia ke sini pencerminan gitu. Ini M4, M5, M6, M7. Seperti itu kalau untuk penghafalannya sih. Nah, sebagai contoh gambarkan peta Karnaugh untuk fungsi f x, y, z sama dengan x, z aksen tambah y. Nah, berarti kita lihat di sini untuk suku pertama itu adalah x, z aksen. Nah, X itu kan dia terletak pada, karena X-nya di sini adalah tanpa komplement, berarti X-nya bernilai 1. Kalau X bernilai 1, ya kan, berarti dia terletak pada baris kedua. Nah, Ibu gambarkan ya, karena dia terletak pada baris. Ini ya Z, ini X 01. 00 01 11 10. Karena X-nya positif berarti dia X-nya tanpa komplement, berarti X-nya 1. Berarti dia terletak pada sini, kolom baris kedua. Nah, kemudian Z-nya Z aksen ya. Karena Z aksen berarti Z aksen berarti Z-nya itu bernilai 0. Kalau Z-nya bernilai 0 berarti kemungkinan hanya ini dan ini. Berarti ini. Nah, kemudian dijumlahkan dengan yang kedua itu adalah Y. Nah, Y di sini itu bernilai tanpa komplement. Kalau dia tanpa komplement berarti bernilai 1, ya kan? Kalau dia bernilai 1 kalau dia bernilai 1 berarti dia di mana? Berarti dia di sini ya, kalau dia bernilai 1. Nih. Nah, dengan demikian berarti untuk menggambarnya berarti kita cukup menggabungkan keduanya ini, yaitu gambarnya seperti ini. Inilah gambarnya. Gabungan dari XZ aksen tadi yang ini X, yang ini Z aksen, kemudian Y itu kan bernilai tanpa komplement, berarti dia bernilai 1. Kalau dia bernilai 1 berarti yang kemungkinan hanya ini dan ini. Kalau ini kan nggak mungkin karena ini 0, berarti dia kemungkinannya hanya di sini. Nah, berarti gabungan keduanya ya ini yang ini kosong. Nah, itu peta Karnaugh-nya. Berarti tinggal kalian buat saja di sini. Seperti itu. Kalian buat di sini karena ini 1 di sini karena di sini kosong berarti ini 0 0, kita buat gambarnya. Aduh. Ya. X-nya 01, YZ-nya 00 01 11 10. Berarti karena yang tidak diarsir berarti ini 00, yang diarsir 1111. Nah, inilah peta Karnaugh dari fungsi ini. Fungsi yang di atas. Nah, contoh kedua. Untuk peta Karnaugh 3 peubah.
Contoh kedua, misalkan diberikan fungsi boolean dengan 3 peubah yang direpresentasikan dalam tabel berikut. Ini misalnya x, y, z, di sini fungsi f x, y, z. Karena 3 peubah berarti akan ada 8 baris ya. Ada ya. Ya. Wow. Kembali. Ya, peta Karnaug untuk 3 peubah. Contoh di sini diberikan tabel kebenaran ya, tabel kebenaran Nah, kita disuruh untuk merepresentasikan fungsi boolean dengan 3 peubah yang memenuhi tabel kebenaran berikut. Jadi x-nya di sini diberikan 00 11 11 11 00 11 01 01 01 01. Di sini fungsinya bernilai 01 00 1 101. Ingat tadi ini fungsi midterm ya, yang tadi dikatakan peta Karnaug, berarti kita lihat hanya yang bernilai 1 saja, yaitu di sini bernilai 1. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, ini kan berarti adalah x-nya 0, y-nya 0, z-nya 1. Berarti x aksen, y aksen, z. Ini x-nya 1, y-nya 0, z-nya 0, berarti x, y aksen, z aksen. X-nya 1, y-nya 0, z-nya 1, berarti x, y aksen, z. Ini x-nya 1, y-nya 1, z-nya 1, berarti x, y, z. Nah, dengan demikian berarti fungsinya itu adalah berarti adalah x aksen, y aksen, z ditambah x, y aksen, z aksen ditambah x, y aksen, z ditambah x, y, z. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk peta Karnaug, berarti karena di sini ada 3 peubah, berarti akan ada 8 ya. Di sini x 01, y, z 00, 01, 11, 00. Nah, yang bernilai 1 tadi adalah di 001, 001 berarti di sini, kemudian di 100, 100 berarti di sini, kemudian di 101, 101 berarti di sini, kemudian dengan di 111 berarti di sini 1 dan 11. Nah, yang lainnya berarti dia bernilai 0.
selesai. Seperti itu untuk peta Carnot. Nah, selanjutnya berarti kita akan mencoba untuk peta Carnot 4 peubah. Kalau tadi kan peta Carnot untuk 3 peubah. Ibu lihat tuh. Ya. Peta Carnot untuk 4 peubah. Berarti kita misalkan peubahnya itu adalah WXYZ ya, WXYZ. Nah, karena WXYZ berarti jumlah peubahnya, kotaknya di dalam peta itu adalah 2 pangkat 4, karena banyak peubahnya itu adalah 4. Berarti 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti akan ada 16 baris pada peta Carnot untuk peubah WX. Nah, sama kalian buatnya seperti tadi. Berarti kalian buat seperti ini. X, Y, Z, dari W ya, W seperti itu. Berarti karena 16, berarti untuk W itu 0, 0, 0, 0 sampai 8. Sedangkan baru satunya sampai 8 lagi. Seperti itu. Dan X nya berarti 4, 0, 0, 0, 0, 4, baru 1, 1, 1, 1, baru 0, 0, 0, 4, baru 1, 1, 1, 1. Y nya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Z nya 0, 1, 0, 1. Nah, seperti itu. Baru kalian cari seperti tadi. Berarti W nya itu kalau misalnya W nya 0, X nya 0, Y nya 0, Z nya 0, berarti W komplement, X komplement, Y komplement, Z komplement. Seperti itu. Kalau misalnya ini kita buat lagi ya, Ibu jelaskan secara sepintas saja, nanti kalian buat sendiri ya. F, X, Y, Z nya berarti di sini itu adalah W, X, Y, Z nya. Ya, seperti itu. Nah, ini silahkan kalian itukan sendiri. Ibu langsung ke peta Carnot-nya ya. Nah, di peta Carnot-nya berarti untuk 4 buah peubah berarti ada 16. Nah, untuk baris pertama itu untuk baris itu kita nyatakan sebagai peubah WX, dan untuk kolom itu kita nyatakan sebagai peubah YZ. Nah, di sini berarti seperti tadi 00, 01, 11, 00, 11, 10. Nah, di sini sama 00, 01, 11, 10. Nah, oke. Berarti karena di sini WX-nya 00, YZ-nya 00, berarti W aksen, X aksen, Y aksen, Y aksen. Ya, di sininya WX-nya 00, YZ-nya 01, berarti W aksen, X aksen, Y aksen, Z. WX-nya 00, YZ-nya 11, berarti W aksen, X aksen, YZ. WX-nya 00, YZ-nya 10, berarti W aksen, X aksen, Y, Z aksen. Nah, di sini WX-nya 01, berarti W aksen X, Y aksen,
Z action karena 00. Tinggal melihat ini loh, dua yang di belakangnya aja, kita ininya sama, W action X, Y action Z. Yang ini W action X, dua yang ini di belakangnya sama, YZ, W action X, YZ action. Ini satu-satu berarti W X, ininya sama, Y action Z action. Yang ini W X, Y action Z, W X, YZ, W X, Y Z action. Yang ini 10 berarti W X action, Y action, Z action. Ini W X action, Y action Z. Ini W X action, Y Z, W X action, Y Z action. Seperti itu. Ini peta Carnot-nya. Nah, kalau untuk menggambarkannya dalam bentuk lambang, berarti kita lihat di sini. Sesuai dengan tabel yang tadi yang pertama kita buat itu, baru kita tentukan lambangnya kan M0, M1, M2, M3, M6, selanjutnya sampai M15. Nah, itu kita nyatakanlah dia dalam bentuk lambang seperti ini. Yaitu W action X action YZ itu kan adalah M0 ya. Bentar, Ibu gambar ulang. Aduh. Oke. Nah, berarti di sini kita gambarkan berupa lambangnya W action, X action, Y action, Z action itu kan M0. Nah, seperti peta Carnot 3 peubah tadi, dia cirinya cermin di sini. Berarti M0, M1. Baru di sini M2, M3 gitu. Jadi dari sini ke sini, ini ke sini. Daripada kita menghafalnya, baru di sini M4, M5, baru di sini M6, M7. Ini kurang satu baris lagi. Nah, untuk baris selanjutnya itu diambil justru bukan dari sini, tapi dari bawah. Berarti di sini M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15. Nah, gini peta Carnot-nya. Nah, sebagai contoh, ya, contohnya di sini sudah Ibu berikan di PowerPoint.
Nih. Ya. Nah, diberikan fungsi bulan. Fungsi boolean yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran berikut. Nah, kita disuruh memetakan peta Karnaugh-nya. Nah, kalau kita memetakan peta Karnaugh-nya, yang perlu kita ingat di sini kan interim, berarti yang kita lihat adalah fungsi yang bernilai 1. Kalau yang fungsi bernilai 1 berarti ini dengan ini ya. Berarti fungsi wx y z-nya yang ini kan adalah, sebelum kita ke sini, wx y z-nya, w-nya 0, x-nya 0, y-nya 0, z-nya 1. Berarti di sini adalah w karena w-nya 0, x-nya 0, y-nya 0, z-nya 1, w aksen, x aksen, y aksen, z. Di sini w-nya 0, x-nya 1, y-nya 1, z-nya 0. Berarti w aksen, x, y, z aksen. Nah, yang ini w-nya 0, x-nya 0, x-nya 1, y-nya 1, z-nya 1. Berarti w aksen, x, y, z. Nah, yang ini w-nya 1, x-nya 1, y-nya 1, z-nya 0. Berarti w, x, y, z aksen. Nah, dengan demikian berarti fungsi w, x, y, z-nya itu adalah w aksen, x aksen, y aksen, z ditambah w aksen, x, y, z aksen ditambah w aksen, x, y, z ditambah w, x, y, z aksen. Nah, sampai sini baru kita buat peta Karnaugh-nya. Nah, peta Karnaugh-nya kita gambarkan. Ya, kembali. Barisnya tadi adalah wx dan kolomnya tadi adalah yz ya. wx yz 00 01 11 10 00 01 11 10. Yang bernilai 1 tadi adalah untuk 0001 berarti di sini ya. Berarti di sini kita tulis 1 0001. Kemudian yang bernilai 1 lagi itu adalah 0110 0110 berarti di sini. Kemudian baru yang bernilai 1 lagi itu adalah 0111 0111 ini ya. Baru yang terakhir adalah 1110 1110 berarti yang ini. Nah, yang lainnya berarti bernilai 0 ya. Selesai untuk peta Karnaugh 4 peubah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik untuk meminimisasi fungsi boolean dengan menggunakan peta Karnaugh. Nah, ya. Oke. Nah, peta Karnaugh di sini ini dapat digunakan dalam penyederhanaan fungsi bulan. Dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Nah, kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan dual, pasangan kuat, dan pasangan oktet. Nah, kita lihat di sini untuk yang membentuk pasangan atau dual.
membentuk pasangan, kuat dan oktet. Yang pertama membentuk pasangan ya. Kita lihat di sini untuk membentuk pasangan. Ini contohnya adalah ini dia membentuk pasangan satu-satu. Nah, sebelum disederhanakan, berarti kalau kita lihat sesuai dengan kolomnya, fungsi Wx, Yz ini kan terletak pada kolom Wx11 dan Yz11 ya, serta Wx11 dengan Yz10. Berarti kita tulis fungsinya itu, karena Wx nya 11, Yz nya 11, berarti Wx Yz ditambah Wx nya 11, Yz nya 10, berarti Wx Yz aksen. Nah, itu kalau misalnya kita menjumlahkan sesuai dengan term di atas. Nah, cara penyederhanaannya berarti kita kelompokkan dulu ini yang tadi, yang berpasangan tadi, dengan cara kita lingkari nih yang berpasangan. Nah, kita lingkari. Nah, dua buah satu yang bertetangga ini itu memiliki nilai satu yang sama di sini. Nah, satu yang sama itu kan adalah Y. Nah, berarti mereka kan sama-sama di Wx, di baris Wx. Berarti bentuk penyederhanaannya dari fungsi ini itu adalah kita tinggal mau menuliskan nilai yang samanya saja. Wx-nya adalah 11, berarti kita tulis Wx dengan yang sama tadi adalah 11 yang di depan ini, itu adalah mewakili variabel Y, berarti Wx Y. Nah, ini bentuk sederhananya. Ya, dia hanya terdiri atas 3 literal saja, sedangkan ini terdiri dari 5 literal. Nah, berarti kan bentuknya lebih sederhana dibandingkan yang ini. Nah, buktinya secara aljabar, kita buktikan secara aljabar fungsi Wx Yz nya. Tadi kan bentuk awalnya adalah Wx Yz ditambah Wx Yz aksen. Ini kan sama nih, berarti Wx Y-nya kita keluarkan, kemudian di sini Z tambah Z aksen sesuai dengan hukum distributif. Sesuai dengan hukum komplement berarti Wx Y dikali 1 ya, karena ini sesuai dengan hukum komplement 1, berarti sama dengan Wx Y. Nah, sama kan? Oke. Nah, sekarang kita ke contoh kuat. Nah, kalau tadi kan kalau berpasangan itu 2, kalau kuat berarti 4 ya. Nah, untuk yang kuat ini Ibu sepertinya salah copy. Cara buatnya ini satu harusnya. Nah, kita buat dulu. Ini contoh kuat. Nah, kalau kita sesuai dengan kolomnya berarti fungsi Wx Yz nya sebelum disederhanakan sesuai dengan kolomnya itu adalah dia kan di baris 11 dengan 00, berarti Wx Y aksen J aksen J komplement ditambah Wx11 dan 01, berarti Wx Y aksen Z ditambah ini terletak di Wx11 dengan 11, berarti Wx Yz ditambah Wx11 dengan 10, berarti Wx Yz komplement. Nah,
Ini sebelum disederhanakan. Nah, cara penyederhanaannya kita kelompokkan ini kan 4 ya, berarti kuat. Nah, ini kita kelompokkan. Nah, kita perhatikan bahwa meter pada kotak yang kita lingkari ini memiliki liter yang sama. Literal yang sama itu adalah 11, ya kan? Mereka kan sama-sama di baris 11. Nah, karena mereka sama-sama di baris 11, berarti bentuk sederhananya itu adalah WXYZ-nya itu adalah WX. Nah, literalnya lebih sedikit dibandingkan yang ini penyederhanaannya. Nah, secara aljabar berarti kita sederhanakan fungsi WXYZ. Ini kan pasangan. Berarti kalau sesuai dengan pasangan tadi berarti di sini WXY, di sini WXY aksen. Nah, sesuai dengan hukum distributif berarti di sini WX Y tambah Y aksen berarti sama dengan WX kali 1, berarti sama dengan WX. Sama untuk sederhananya. Nah, sekarang kalau tadi kuat berarti sekarang kita yang ber-8. Kalau tadi ber-4, sekarang yang ber-8 berarti adalah oktet. Nah, kalau oktet berarti ada 8 yang sama. Kita lihat ya. Nah, ini untuk oktet. Hapus dulu yang ini. Nah, kalau oktet berarti kita lihat kalau sebelum disederhanakan berarti ini fungsinya itu kan adalah sesuai dengan kalau belum kita sederhanakan berarti fungsinya karena ini terletak di 4 berarti sesuai dengan yang tadi ya. Berarti di sini adalah WX ditambah WX aksen, aturan kuat yang tadi. Nah, itu sebelum disederhanakan. Nah, cara penyederhanaannya berarti tinggal kita kelompokkan. Kalau tadi kan kuat ya 4. Nah, berarti sekarang kita kelompokkan menjadi 8. Nah, di sini kan yang sama, kita lihat ya. Kita kelompokkan nih, sudah kita kelompokkan kan? Kelompokkan 8. Nah, yang sama dari ke-8-nya ini adalah angka 1-nya ini yang sama. Ya kan? Karena angka yang satunya yang sama, berarti kan yang satu ini kan mewakili W. Oh, berarti fungsi W X Y Z-nya itu adalah W. Seperti itu. Literalnya hanya 1, lebih sedikit dibandingkan yang ini. Buktinya tadi kan fungsi W X Y Z-nya adalah sesuai dengan aturan oktet itu adalah WX tambah WX aksen. Aturan kuat tadi berarti kita gunakan ini distributif W X tambah X aksen berarti sama dengan W kali 1, berarti sama dengan W. Nah, oke. Sebagai contoh
Kita lihat di sini sudah Ibu berikan contoh. Nah, contohnya di sini adalah wow. Contohnya nih, minimisasi fungsi bulan yang bersesuaian dengan peta Carnot di bawah ini. Nah, kita lihat di sini sudah kita kelompokkan ya. Di sini ada 8, berarti ada oktet dan ada pasangan. Nah, kita lihat berarti karena oktet VWXYZ-nya pengelompokannya ini menghasilkan di ini kan yang sama W-nya, berarti satunya berarti W ditambah, nah yang ini yang sama itu adalah 11 X dengan yang sama adalah dia di kolom 01, Y nya 0, Z nya 1, X nya 1, Y nya 0, Z nya 1, berarti X Y aksen Z, seperti itu. Nih, dapat dari mana X Y aksen Z? W nya kan yang ini yang sama-sama memuat 1, yang samanya kan 1 kan ini, makanya dia W 1 ini kan terletak di W. Nah, kemudian 1 yang ini kan yang sama itu adalah satunya yang di belakang. 1 yang di belakang ini kan itu sebagai X, makanya kita tulis X. Nah, kemudian dia terletak pada kolom 01, berarti Y aksen Z. Nah, bagaimana ketika misalnya kita ambil seperti ini, bukan seperti ini, tetapi kita ambil dia menjadi yang kita kelompokkan hanya ini dengan ini saja. Oh, maka fungsinya itu menjadi VWXYZ itu sama dengan W ditambah ini sendiri kan terletak pada baris 01 kolom 01, berarti W aksen X Y aksen Z. Nah, di sini kita lihat itu ternyata terdiri atas 5 literal ya, 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan ini terdiri atas 4 literal. Oh, ternyata ini yang lebih sederhana karena dia terdiri dari 4 literal dibandingkan dengan ini. Dengan demikian fungsi yang sederhananya adalah ini, dengan cara mengelompokkan berpasangan berdelapan dengan berdua, seperti itu. Nah, contoh yang lainnya ada lagi Ibu berikan di sini. Oh, yang ini sudah masuk ke dalam penggulungan, berarti Ibu buat contoh baru aja di sini. Contoh lainnya misalnya fungsinya itu adalah seperti ini. Nah, di sini 00 01 1111 1111 1100. Nah, kita disuruh meminimisasi fungsi bulan yang bersesuaian dan peta Carnot ini. Nah, di sini kan WX
di sini YZ ya. Nah, di sini 00 01 11 10 00 01 11 10. Nah, kita kelompokkan. Ini kan 8 nih. Nah, berarti 8. Kemudian ini kita ambil 2 pasangan. Jadi kita urutkan dari sebenarnya dari yang 8, kemudian 4, baru yang kedua. Berarti ini sebaiknya jangan ngambil kedua, tetapi ngambilnya 4 ya. Nah, dengan demikian fungsi WXYZ-nya itu adalah, ini kan yang sama adalah sama-sama 1 ya. Belakangnya berarti Z. Kemudian untuk ini 4 ini yang sama adalah sama-sama di ininya 1 dan sama-sama di sininya 1. Kalau di sininya 1 berarti X dan di sininya 1 berarti adalah Y. Berarti di sini XY. Nah, kemudian untuk yang ini itu sama-sama di 10 dan ininya adalah 0. Berarti 10 WX, ininya 0 Y. Berarti di sini W X-nya kan 0, berarti X action, Y action. Selesai. Seperti itu. Ini fungsi sederhananya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita hanya mengambil seperti ini? Boleh nggak kalau misalnya kita ambil, ini kan literalnya cuma sedikit ya, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ambil sebentar, literalnya seperti ini, kita ambil pengelompokannya seperti ini. Kalau tadi kan pengelompokannya ada 8, ada 4, ada 2 ya. Memang sebaiknya seperti itu, 8, 4, 2. Nah, bagaimana kalau misalnya pengelompokannya di sini tadi Ibu buatkan lagi. Nah, ini kita kelompokkan bentar. WX 00 01 11 10 00 01 11 10. Nah, ini kita kelompokkan seperti ini gini, ini gini. Nah, maka fungsinya itu kan menjadi ini sama ya, 1 berarti W. Ini kok W? WX ya Z ya. Z harusnya. Ditambah ini sama-sama di 10 ya, dan sama-sama 1. Berarti satunya ini kan X. X 10 itu kan Y Z action. Ditambah yang ini kan 1000, berarti W X action, Y action, Z. Oh, ternyata ada berapa literal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata belum sederhana dibanding yang tadi. Yang tadi 6, yang ini 8. Berarti lebih sederhana yang tadi. Memang harusnya dia dikelompokkan dari yang tinggi, yaitu 8, baru 4, baru 2, seperti itu memang. Nah, itu untuk penggunaan minimisasi fungsi. Nah, bagaimana kalau penggulungan yang tadi yang Ibu berikan contoh? Nah, ini penggulungan. Nah, terkadang ada kemungkinan kotak-kotak yang bernilai 1 itu terdapat di ujung, di sisi pinggirnya yang berseberangan, yaitu sisi kiri kanan atau atas bawah. Nah, jika terdapat yang seperti itu, berarti kotak-kotak yang terletak berseberangan ini sebenarnya juga dia bertetangga. Nah, anggap saja peta karton seperti ini itu sebuah kertas yang kita gulung. Berarti untuk menyederhanakan peta karton yang seperti ini kita kelompokkan aja seperti ini. Nah, ini kita anggap dia satu kelompok, dan yang ini ya ya kan. Nah, dia sama-sama di 1, ininya sama-sama 1, berarti X ya, FWX nya YZ nya itu adalah X. Kemudian dia sama-sama di ininya 0, ini 0,
berarti Z action. Nah ini XZ action. Nah ketimbang, ini fungsi yang lebih sederhana, ketimbang kalau misalnya kita ngelompokkan dua-dua. Kalau kita ngelompokkan dua-dua, berarti di sini ini, dan berarti fungsi WXYZ-nya itu adalah ini dia kan terletak di kolom 00 dan barisnya ini yang sama 1, berarti X, Y action, Y action. Yang ini terletak di kolom 10 dan yang sama itu 11, berarti X action, X, Y, Z action. Nah di sini ada berapa nih literal? Ada sebanyak 5 literal, sedangkan di sini hanya ada 2 literal. Berarti kan lebih sederhana, intinya seperti itu untuk penggulungan. Nah contoh yang kedua ini terletak di sini. Sederhanakan fungsi boolean dari WXYZ F XYZ X action Y action Z ditambah X Y action Z action ditambah XYZ tambah XY Z action. Nah karena di sini terdiri dari 3 peubah, berarti akan ada sebanyak 8 kolom, 8 ya di sini X udah. Di sini X, di sini X 01 dan di sini YZ 00 01 11 10. Nah X action YZ, X action YZ berarti 011 ya, 011 berarti di sini 1. X Y action Z action berarti 011 100. Kalau 100 berarti di sini 1. X Y Z berarti 111 berarti di sini. X Y Z action berarti 110 berarti di sini. Nah yang lainnya 0. Nah sekarang kita akan menyederhanakannya. Kalau kita sederhanakan berarti kita lihat di sini. Ini kan 2, berarti berpasangan. Kemudian ini kan terletak di ujung-ujung. Kalau dia terletak di ujung-ujung berarti penggulungan ya. Nah berarti dengan demikian berarti fungsi yang lebih sederhananya, karena ini terletak di baris di kolom 11, berarti YZ ditambah ini terletak di kolom di baris yang samanya adalah 0 dan baris X, berarti X ininya 0 itu adalah Z, berarti Z action. YZ ditambah XZ action. Ini yang lebih sederhana, intinya seperti itu ya. Contoh lainnya,